yaitu kesaksian dari mantan BIN yang bernama Sri Rajasa Chandra. Dalam podcastnya bersama Madilog dengan hostnya Margi Sarip, mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden dan Mensesnek tahu. Kalau Presiden tahu, itu berarti Presiden Prabowo Subianto. Mensesneknya adalah Bapak Prasetyo Hadi, ya. Bahkan Wamensesneknya kala itu pernah menjadi Ketua KPU, ya, dalam rangka Pilgub DKI, ya, Pilgub DKI tahun 2012, ya. Pada saat itu Wamensesnek hari ini ada dua orang, yaitu Bapak Bambang Eko Suharyanto, tentu bukan ini yang dimaksud, tapi satunya lagi yaitu Bapak Juri Ardiantoro, ya. Segera menindaklanjuti laporan kami atas nama-nama Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Karena apa? Diduga kuat orang inilah yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nanti akan berkembang ke nama-nama lain yang mungkin nanti akan saya sodorkan nama-nama itu, yang memang mengakui bahwa dia ikut bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah palsu Jokowi itu yang mukanya tidak mirip dengan Jokowi. Jokowi tunjukkan ijazah kepada relawan Projo dan mantan Menteri Budi Ari di kediaman Jokowi Solo 24 Oktober 2025. Padahal sejak 23 Juli 2025 ijazah yang dimaksud sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita membuat konklusi ada dua ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami selaku TPIP pada hari ini menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keseriusan kami melaporkan peristiwa ini, bahwa hari ini merupakan kedatangan kami yang keempat ke Bareskrim. Setelah kami melaporkan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan membawa 6 bukti, kemudian datang kembali pada tanggal 3 Juni dengan membawa 5 bukti, dan terakhir kemarin kami datang 1 Juli dengan membawa 5 bukti. Hari ini kami membawa 4 bukti, ya, sehingga total ada sekitar 20. Kami mengatakan yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh abang kami Rizal Fadila tadi, bahwa sebenarnya sudah banyak bukti-bukti, ya, seperti pemberitaan dari kompas.com, ya, kemudian ada wawancara-wawancara dengan berbagai podcast, ya, dan selain sebagainya. Di antara yang demikian itu ada satu yang paling menarik, yaitu kesaksian dari mantan BIN yang bernama Sri Rajasa Chandra. Dalam podcastnya bersama Madilog dengan hostnya Margi Sarip, mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden dan Mensesnek tahu. Kalau Presiden tahu, itu berarti Presiden Prabowo Subianto. Mensesneknya adalah Bapak Prasetyo Hadi, ya. Bahkan Wamensesneknya kala itu pernah menjadi Ketua KPU, ya, dalam rangka Pilgub DKI, ya, Pilgub DKI tahun 2012, ya. Pada saat itu Wamensesnek hari ini ada dua orang, yaitu Bapak Bambang Eko Suharyanto, tentu bukan ini yang dimaksud, tapi satunya lagi yaitu Bapak Juri Ardiantoro, ya. Oleh karena itu, hendaknya mulailah membuka diri, ya, untuk seterang-terangnya membuka kejujuran ini bagi masyarakat. Karena apa? Karena Juri Ardiantoro ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012, dan beliau saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPUD, karena pendaftarannya itu adalah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2012, ya. Nah, oleh karena itu, jika Anda tidak melaksanakan karena duty to act, ya, atau tugas Anda untuk melaksanakan tersebut, maka kami ingin mengatakan akan terjadi kejahatan dikarenakan melalaikan tugas-tugas, ya, atau delik by omission delik, ya, karena pembiaran dan tidak melaksanakan tugas, dan ini adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan agar rakyat Indonesia pelan-pelan sudah mulai terbuka. Silahkan Anda simak detik demi detik. Kami TPIP mencintai Indonesia dan kami akan membuka ini dengan seterang-terangnya. Oleh karena itu tidak hanya membutuhkan kami, tapi membutuhkan sinergi antara kami dan tentu saja Presiden Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari saya, sudah banyak dijelaskan oleh Kang Rizal Fadila, Bang Azam, dan lain-lain. Saya cuma berharap kepada institusi Polri, terutama Bareskrim Mabes Polri, segera menindaklanjuti laporan kami atas nama-nama Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Karena apa? Diduga kuat orang inilah yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nanti akan berkembang ke nama-nama lain yang mungkin nanti akan saya sodorkan nama-nama itu, yang memang mengakui bahwa dia ikut bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah palsu Jokowi itu yang mukanya tidak mirip dengan Jokowi.
Artinya memang keputusan dari apa yang dikatakan Bareskrim Identik dan UGM menyatakan asli, saya nyatakan itu bohong besar. Karena ijazah itu memang dibuat oleh Eko Sulistyo, aktivis PKI yang ternyata memang aktivis PKI itu ada gitu loh. Salah satunya Eko Sulistyo. Tidak diduga, memang Eko Sulistyo itu aktivis PKI. Jadi di kalangan kami aktivis, kalau kalian tanya siapa Eko itu pasti akan nyatakan dia aktivis PKI. Jadi memang rezim Jokowi itu tidak lepas dari kegiatan PKI. Buktinya apa? Buktinya ada yang bernama Eko Sulistyo yang memang aktivis PKI yang diduga kuat membuat ijazah palsu Jokowi itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja 4 itu ya? 4 itu pertama, ini sebagai penjelasan, video berita kompas.com, Jokowi tunjukkan ijazah kepada relawan Projo dan mantan Menteri Budi Ari di kediaman Jokowi Solo 24 Oktober 2025. Padahal sejak 23 Juli 2025 ijazah yang dimaksud sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita membuat konklusi ada 2 ijazah. Ijazah yang satu dipegang oleh Jokowi dan nanti akan ditunjukkan menurut mantan Menteri Budi Ari itu dan Projo juga yang lain sangat yakin betul ditunjukkan di situ katanya ijazahnya itu. Berarti ada yang dipegang oleh Jokowi. Sementara 23 Juli itu kan Oktober. Itu sudah disita oleh Polda Metro. Gitu. Sedangkan kami juga, gitu kan, baik itu tersangka maupun kuasa hukum, bulan Desember melihat langsung ada, gitu. Jadi kesimpulannya adalah kok ada 2 ijazah ini, pasti salah satu palsu atau dua-duanya palsu. Itu nggak mungkin ada ijazah 2. Itu kan, itu yang pertama tuh, gitu kan yang disampaikan Pak Bareskrim, tolong periksa dong ini, gitu jelas kok itu. Yang kedua ya, video konferensi pers kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi nanti di pengadilan. Dengan ini terbukti tadi. Jadi penguatan ada 2 ijazah ini. Jokowi mengantongi 2 ijazah. Yang satu dipegang oleh pihak Polda, yang satu oleh pihak Jokowi. Wih, serius ini. Gitu ya. Kemudian kita menduga siapa yang punya lebih kompeten untuk bisa kemungkinan memalsukan. Maka kemungkinan yang punya relasi kuasa Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya itu pernah menangkap 8 orang pemalsu ijazah dari Pasar Pramuka, gitu kan. Oleh karena itu punya hubungan relasional dengan para ahli-ahli pemalsu. Sehingga kalau dipertanyakan antara kemungkinan Jokowi yang bisa memalsukan dengan Polda Metro Jaya, lebih kuat kemungkinan Polda Metro Jaya yang memalsukan. Jangan-jangan gitu kan, yang diperlihatkan kepada kita itu buatan itu. Gitu. Karena pada waktu itu, saya sampaikan saja ini. Pada waktu kita melihat Pak Dir Reskrimum, Pak Imanuddin mengatakan, saya akan menyampaikan ini, tapi saya gelisah, nggak bisa tidur katanya. Tuh, jadi sekarang kepikiran oleh kita, kenapa nggak bisa tidur? Gitu kan? Mungkin ada sesuatu yang janggal yang dibuat sebagai alat bukti itu. Nah, Pak Bareskrim periksa Pak Polda Metro. Gitu maksudnya. Ini masalahnya serius loh. Jangan-jangan Polda Metro ikut serta terlibat dalam proses pemalsuan. Wih, serius ini. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, podcast Madilov Margi Syarif dengan Subhan Pala. Bahwa salinan ijazah Jokowi di KPUD Solo, di KPUD DKI, dan KPU Pusat perlu otentikasi dengan ijazah analog oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
ini dasar penguatan bahwa nanti salinan ijazah Jokowi itu tidak otentik atau palsu. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, Jelaskan. yang ada di KPUD Solo masuk. Kemudian itu 2 kali itu, 2005, 2010, 2 tuh. Ya. Kemudian DKI. KPUD DKI itu kan sekali hanya 2 tahun tuh usianya, 2012. Kemudian 2014 pusat, 2019 pusat. Jadi ada 5 itu yang dimasukkan. Dan 5 itu semua tidak bertanggal. Yang kita kemarin pada saat kita di Sinkon Pers menyatakan kalau tidak bertanggal itu palsu itu. Itu dibikin di mana? Dugaan terkuat di Pasar Pramuka dibikinnya dokumen-dokumen itu gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini Subhan Palal ini sampai mengeluarkan satu gambaran aturan bahwa dokumen tadi harus diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Autentikasinya itu menyangkut karakteristik kertas, karakteristik tinta, kemudian stempel, tanda tangan, gitu kan. Kemudian sampai juga kepada tulisan tangan, gitu ya. Itu semuanya, juga ya. itu di situ mah harus diidentifikasi, autentikasi. Autentikasi itu beda dengan identifikasi. Beda. Kepolisian sampai identik, Bukan tapi Arsip Nasional sampai otentik. Jadi sebenarnya dokumen yang di KPUD, KPUD DKI, KPU Pusat itu harus ditarik dengan analognya yang ada di Polda Metro, kemudian autentikasinya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka akan ketahuan bahwa dokumen itu tidak otentik. Gitu ya, ini dugaan terkuat kita sehingga kita mendorong Barreskrim untuk segera melangkah. Yang keempat, video podcast wawancara Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam Obor Rakyat Tribun bahwa menurut Mensesnek Prasetyo, Presiden Prabowo mengetahui bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mensesnek dan Presiden patut diminta keterangan. Iya, dipanggil. Iya, kalau dia itu tahu, kata Mensesnek, ini kata Mensesnek, tahu Pak Prabowo itu bahwa itu palsu, berarti Barreskrim harus meminta keterangan kepada Prabowo dan Mensesnek, termasuk kepada Wamensesnek yang namanya Yuri Adriantoro. Itu tadinya ketua KPUD DKI. Yang diduga kuat di situ mulai terjadi pemalsuan dokumen. Begitu, pemalsuan dokumen itu waktu gubernur. Nah, KPUD-nya itu Yuri Andriantoro yang kemudian menjadi Wamensesnek. Jadi ada Mensesnek, Wamensesnek, dan Presiden Prabowo. Wih, masalah besar ini. Dan yang terakhir lagi, Yuri Andriantoro itu menjadi ketua KPU Pusat juga waktu zaman Jokowi. Menggantikan Husni Malik yang meninggal misterius itu meninggalnya. Almarhum, ya kan? Karena bisul-bisul, merembet katanya bakteri, meninggal dalam waktu yang cepat. Aneh itu. Digantinya oleh Yuri Andriantoro. Itu yang jadi Wamensesnek. Jadi ini adalah skandal besar dalam konteks berbangsa bernegara kita yang terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Terakhir kalimatnya ya. Dengan tambahan bukti ini, kiranya Barreskrim Mabes Polri dapat segera menerbitkan surat perintah penyelidikan segera. Karena ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini bukti-bukti yang sangat kuat. 20 bukti sudah kami ajukan. Maka saatnya Barreskrim mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jakarta 15 Juli hari ini yang mengadukan Rizal Fadilah SH, Rustam Effendi, Haji Heru Purwanto SH. 3 saja yang mengajukan, tapi kita mewakili bersama dari tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang kita masukkan barusan dan itu menjadi sesuatu yang
menggerakkan roda Bareskrim untuk segera melangkah.